selalu untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Laswanto dari SMK Negeri 3 Surakarta, CGP Angkatan 8. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 14, yaitu budaya positif. Hari ini sehat semuanya. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ya, kemarin sudah Pak Las yang dalam rangkaian bahwa kita hari ini akan pendidikan CGP, di mana keyakinan kelas yaitu ini calon guru penggerak. Salah satunya adalah untuk melakukan penyebarluasan atau diseminasi terkait materi budaya positif. Bapak Ibu, di sini mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya, karena Bapak Ibu guru pasti lebih pono daripada saya, lebih tahu daripada saya. Tapi di sini adalah sebagai ruang untuk saya melakukan penyebarluasan informasi gitu. Bapak Ibu, tadi kita sudah banyak diberi informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Kita akan melihat video singkat seperti ini dulu. Mudah-mudahan dapat terlihat. Kalau nanti sudah selesai, nanti kita akan tempelkan di papan pengumuman kelas kita, supaya mungkin setiap suaranya hari saya kalian ceritakan bisa aja gitu. melihatnya, gitu ya. Ini ceritanya ada guru di tingkat SD, ini sambil contohnya. Dia absen anaknya, murid-muridnya maksudnya. Kemudian dia memberikan suatu pertanyaan, apakah anak-anak tahu akan peraturan saya gitu. Intinya itu. Jadi peraturannya adalah kalau ada siswa yang terlambat, maka pelajaran tidak dimulai. Ya, itu sebuah ancaman dari Bapak Ibu gurunya ini. Nah, kemudian Bapak gurunya ini menanyakan, hari ini apakah ada yang terlambat? Masih ada yang terlambat? Masih, itu jawaban anak-anak. Ternyata memang masih ada satu anak yang terlambat, namanya Kinan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menuliskan. Nah betul, dia terlambat. Kemudian, ya, tentunya ditanyai. Nah ini teman-teman yang lain ini sudah marah-marah semuanya, gara-gara kamu, nah, terus dilempari gitu ya. Jadi, ya, gurunya hanya menyuruh Kinan untuk segera duduk, tidak menanyakan ada masalah apa dan sebagainya. Itu ditanya itu. Itu di hari pertama Bapak Ibu. Ini videonya sebenarnya agak lama, 15-an menit, tapi saya harus menyesuaikan waktu. Nah, ini langsung hari kedua. Saya sorry. Sepakat semuanya? Sepakat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Hari ini sehat semuanya. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Ya, kemarin sudah Pak Las informasikan dulu ya, bahwa kita hari ini akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti kita sepakati bersama untuk jadi gini Bapak Ibu, ceritanya ya, karena mohon maaf gangguan teknis. Jadi di hari keduanya anaknya juga terlambat lagi. Kemudian kejadiannya sama, yaitu dilempari lagi oleh temannya tadi. Nah, dari guru tersebut tidak menanyakan alasannya kenapa selalu terlambat. Itu. Di hari kedua tersebut si anak langsung dihukum ya, karena kamu terlambat hari yang kedua, maka sekarang kamu berdiri. Gitu. Jadi si Kinan tadi langsung disuruh berdiri di depan. Kemudian teman-temannya melempari dengan kertas dan teman-temannya memarahi, gara-gara kamu kita tidak pelajaran. Ya. Bapak Ibu, yang akan saya berikan dari video tersebut itu adalah sebuah contoh yang dimana budaya positif di sekolah tersebut belum terwujud ya. Dari baik sisi guru maupun dari murid ya, karena guru menjadi penghukum,
murid pun ternyata juga menjadi penghukum bagi teman lainnya. Si Kinan merasa terpojokan, si Kinan merasa tertekan, ya, karena dihukum oleh guru maupun temannya. Bapak Ibu, untuk lebih lanjutnya, ya, kita awali atau saya awali konsep inti dari budaya positif itu apa saja? Itu ada 6, ya. Yang pertama diawali dari paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Satu persatu kita lihat. Yang untuk paradigma belajar, bahwa saat ini paradigma belajar konsepnya kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran itu adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya sebagai manusia dan masyarakat, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahapan perkembangannya untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Intinya adalah sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sekarang pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Itu intinya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah, budaya positif itu akan tumbuh manakala disiplin positif itu ada atau tumbuh, ya. Nah, disiplin positif itu apa? Ya. Disiplin positif merupakan kebiasaan yang baik yang tumbuh berkembang dari diri siswa, bukan karena dimotivasi adanya hadiah atau pujian dari pihak lain, namun merupakan kebiasaan yang didorong dari motivasi intrinsik dari diri siswa sendiri untuk menghargai dirinya. Terkadang yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita ketika memperlakukan anak itu, kita ada yang memberikan hadiah, kemudian ada juga memberikan pujian. Ketika anak berhasil melakukan sesuatu, ternyata hadiah dan pujian itu bisa menghukum anak juga secara tidak langsung. Kenapa kok bisa menghukum? Karena begini, ada anak yang akan berbuat baik kalau melihat guru yang sering memberi hadiahnya. Sementara kalau pada guru yang tidak pernah memberi hadiah atau pujian, mungkin si anak akan tidak melakukan perbuatan yang serupa atau yang baik tadi. Itu salah satunya. Nah, dengan demikian yang dilakukan anak tadi, kalau masih termotivasi karena adanya hadiah maupun pujian, maka belum terwujud disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, anak melakukan segala sesuatu itu pasti ada alasannya, entah itu membolos atau colut atau perbuatan negatif lainnya. Itu anak melakukan tersebut karena ada alasan. Nah, alasan anak itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau masalah, ya, contohnya di situ sudah ada siswa mengerjakan tugas karena didasari oleh rasa takut kalau tidak mengerjakan akan kena hukuman. Yang kedua, ingin mendapat pujian. Ini bagi anak-anak yang caper biasanya, yang ingin cari perhatian dari gurunya, biasanya sering melakukan ini. Kemudian yang ketiga adalah ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang diharapkan. Pada motivasi perilaku yang ketiga inilah yang diharapkan. Jadi anak menyadari, oh, saya ingin menjadi seperti ini, maka saya harus melakukan ini. Tanpa melihat pujian maupun tanpa melihat hukuman yang akan diberikan kalau tidak melakukan sesuatu. 2 motivasi yang awal itu disebut motivasi ekstrinsik karena dipengaruhi dari luar, dan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, perilaku yang dilakukan siswa tadi didasari dengan ada alasan 3 tadi. Nah, sebenarnya hal yang dilakukan siswa itu didasari juga akan kebutuhan dari dasar manusia. Jadi misalkan ada siswa yang dikandani ngeyel gitu, berani sama bapak atau ibu gurunya,
Nah, si anak itu di samping punya alasan, si anak itu juga sedang memenuhi kebutuhannya sebenarnya. Kebutuhannya apa? Ya, kebutuhan dasar manusia itu terbagi ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, ini setiap orang pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Contohnya, akan memberikan perlawanan ketika ditekan oleh pihak lain. Kebanyakan manusia atau kita mungkin juga melakukan ini. Yang kedua, kalau sakit tentunya juga akan mencari pengobatan. Sangat jarang sekali kalau misalkan posisi sakit, ya dibiarkan sakit, itu sangat jarang sekali. Secara manusiawi pasti akan berusaha untuk cari pengobatan. Itu bagian dari mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk diterima atau kebutuhan kasih sayang. Yaitu contohnya anak-anak akan mencari teman atau komunitas ya, di dalam kelompoknya. Senang mendapat pujian itu juga merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk menguasai. Tiap manusia tentunya ingin misalkan ketika sekolah ya tentu ingin menguasai suatu ilmu tertentu, bidang ilmu tertentu supaya merasa memiliki sesuatu. Nah, kemudian dari kemampuannya itu maka akan mencari kedudukan atau harta. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia juga. Yang keempat adalah kesenangan. Antara lain adalah indikatornya yaitu manusia itu ya senang humor, kemudian bercanda, mencari hiburan, ya, menjalankan bakat maupun minatnya. Ada yang bakatnya olahraga atau minatnya olahraga akan mencari kesenangan lewat olahraga dan seterusnya. Dan yang kelima adalah kebebasan, yaitu ingin mandiri, ya, ingin tidak terkekang, itu biasanya ingin mengeksplorasi kemampuan diri. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari kebutuhan dasar ini dan motivasi tadi itu menjadi alasan siswa akan melakukan tindakan sesuatu. Ya, setiap tindakan itu didasari dari ini. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru yang mendidik siswa, tentunya kita dihadapkan dengan segala banyak permasalahan siswa tersebut. Tadi seperti di contoh video tadi, ada siswa yang terlambat. Itu satu permasalahan kecil aja. Sementara permasalahan di sekolahan kita, anak-anak pasti juga sangat kompleks dan banyak sekali. Nah, peran atau posisi kita sebagai guru itu dibedakan menjadi 5 posisi. Ya. Nah, kita kenali dulu istilah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi merupakan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa kembali mentaati keyakinan kelas tanpa adanya hukuman ataupun konsekuensi. Nah, posisi yang pertama yang diambil guru itu adalah sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum itu diperlihatkan di contoh video tadi Bapak Ibu, yaitu siswa datang terlambat, kemudian siswa disuruh berdiri di depan. Nah, ini berarti posisi guru ini sebagai penghukum, gitu. Menghukum langsung di depan siswa. Guru membentak dengan suara nada tinggi, minta siswa, udah kamu di depan sana. Nah, gitu. Berarti ini posisi yang diambil guru sebagai penghukum. Nah, hukuman ini bisa berakibat tidak baik bagi siswa dalam jangka panjang, bahkan sampai menimbulkan dendam sampai di sepanjang hidupnya bisa, ya. Jujur saya pun pernah ada pengalaman saya ketika saya di SD. Saya pernah, ya, karena anak kecil saat itu saya agak nakal gitu, sampai digajul oleh gurunya. Dan kebetulan yang saya nakali itu anaknya bapak guru yang menggajul saya gitu. Sampai sekarang pun saya masih ingat kejadiannya. Dan ini contoh dari diri saya sendiri. Jadi hal yang negatif menghukum itu akan teringat sepanjang waktu, ya. Sampai sekarang pun masih ingat bapak gurunya seperti apa, kejadiannya bagaimana, saya masih ingat gitu. Walaupun itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Yang kedua, yaitu posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu contohnya, misalkan kalau ada siswa yang terlambat seperti contoh video tadi, siswa yang terlambat Kinan. Terus Pak gurunya mengatakan, gara-gara kamu teman yang lain tidak bisa pelajaran. Karena gurunya tadi sudah membuat aturan,
aturannya adalah yang dia tetapkan sendiri. Saya tidak mulai pelajaran kalau ada siswa yang terlambat. Nah, karena dia mengatakan gara-gara kamu teman yang lain tidak bisa pelajaran, maka ini guru sedang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Si siswa yang terlambat tadi merasa bersalah. Oh, karena aku maka situasi menjadi tidak kondusif. Itu. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin banyak kita ambil sebagai posisi teman. Itu. Saya pun terkadang juga melakukan ini. Jadi ke anak-anak saya memposisikan sebagai teman. Kita bisa bercanda, kita bisa lebih dekat gitu. Nah, ini sebenarnya tidak baik. Karena kalau nanti siswa terbiasa seperti ini, kalau ada guru yang tidak berlaku sebagai teman, maka siswa tidak akan mentaati bapak atau ibu guru tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu guru akan melihat kesalahan siswa itu berdasarkan peraturan yang sudah tertulis. Oh, aturannya ini, berarti kamu konsekuensinya harus begini. Jadi siswa dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya siswa sendiri belum mengetahui peraturan tersebut. Itu sebagai pemantau. Dan harapannya adalah di posisi kelima inilah yang diambil, yaitu guru sebagai manajer. Nah, itu guru menumbuhkan motivasi intrinsik siswa melalui kegiatan restitusi. Nah, sebagai manajer bagaimana? Sebagai manajer itu adalah guru, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas perbedaannya dengan peraturan kelas. Terkadang peraturan itu muncul dari kalangan kita sendiri langsung dari guru. Membuat peraturannya tidak melibatkan siswa secara penuh. Jadi harapannya dalam keyakinan kelas itu siswa dilibatkan di dalam pembuatan peraturan itu. Sehingga akan terjadi kesepakatan bersama. Dan ini keyakinan kelas ini saya buat di kelas 11 multimedia 2 ya, 11 multimedia 2 ya. Jadi anak-anak saya kelompokkan, kemudian mereka secara kelompok saya bagikan sticky note, kemudian mereka berdiskusi membuat peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri di kelas ya. Untuk selama proses pembelajaran saya ini, terutama di proses pembelajaran saya. Nah, kemudian nanti keyakinan kelas itu akan ditempelkan di papan pengumuman yang di belakang sana itu, dan itu setiap saat bisa dibaca oleh siswa. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, nanti tinggal kita hadapkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat untuk masalah terlambat itu. Jadi harapannya siswa lebih familiar dengan ibaratnya dengan peraturan kelas yang ada. Nah, langkah yang berikutnya sebagai manajer yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan dengan siswa ya. Ketika siswa contohnya tadi terlambat, maka cara penanganannya saya yakin Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sangat mampu untuk mengatasi itu. Tetapi di sini kita diberikan suatu pengetahuan baru secara sistematis apa yang dilakukan. Yang pertama, yaitu ketika kita menghadapi siswa terlambat, ini saya ambil contoh siswa terlambat, yaitu yang pertama adalah langkah pertama menstabilkan identitasnya. Artinya apa? Ketika ada siswa melakukan kesalahan, misalkan terlambat, maka guru bisa mengatakan, kalau kamu terlambat, terkadang Bapak Ibu guru pun juga bisa terlambat. Gitu. Jadi siswa merasa, oh tidak saya saja yang salah, ternyata orang lain pun juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini ibaratnya kalau bahasa Jawa ya podo-podo gitu ya. Gitu. Itu yang pertama dulu. Tapi kita jangan berhenti di langkah pertama ini. Kalau berhenti di langkah pertama ini, maka ya tidak sempurna nanti langkah ketiga restitusinya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan kesalahannya. Setelah kita mengatakan kepada anak bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, kemudian kita lebih fokus lagi bahwa kesalahan yang dilakukan anak tadi, yang kamu lakukan kalau kamu terlambat, itu kan sesuatu yang salah atau benar. Si anak sendiri yang harus menjawab. Si anak sendiri yang harus menjawab. Ya. Kalau nanti sebelumnya dia sudah membuat keyakinan kelas, pasti anak akan menjawab bahwa tindakan terlambat adalah merupakan kesalahan. Gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini sebagai pemantapan. Jadi guru menanyakan kembali, mengingatkan kembali bahwa keyakinan kelas yang sudah kita buat itu menjadi acuan di dalam kita
melakukan aktivitas di kelas maupun di sekolah. Yang untuk penerapan restitusi segitiga pun saya coba ke salah satu murid ya Bapak Ibu. Tapi ini sifatnya permasalahannya kita angkat, kita skenariokan. Gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan pada saya sangat berterima kasih. Supaya setiap hari kalian bisa Mohon maaf itu suaranya tidak terdengar. Gitu. Ya. Nama saya Habibi. Setelah melakukan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas, saya rasa hal tersebut dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita dan juga dapat menjaga tata tertib kelas. Dari siswa kami